البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Afwan atas keterlambatan, tadi ada beberapa keperluan. Dalam kesempatan ini kita akan murajaah pembahasan tentang tata cara kurban, mengambil kitab Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang bertajuk Talkhisu Kitabi Ahkamil Udhiyah wa Zakah, ringkasan dari kitab hukum-hukum penyembelihan. Udhiyah penyembelihan, zakah juga artinya penyembelihan, karya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita masuk ke muqaddimah, muka surat yang ke-7. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqad kuntu katabtu kitaban fi ahkamil udhiyati wa zakah mutawwalan. Saya pernah menulis sebuah kitab tentang hukum-hukum, yaitu tata cara penyembelihan yang agak panjang. Yaqa'u fi salasin wa tis'ina safhah, mencapai 93 muka surat. Wa fihi dzikru ba'dil khilafi wal munaqasyat, di dalamnya ada penyebutan sebagian perselisihan di kalangan ulama dan diskus atau perdebatan allati tatulu alal qari, yang mana akan terasa panjang bagi si pembaca. Fara'aitu an aktuba talkhisan lidzalikal kitab, maka saya memandang untuk menulis ringkasan dari kitab tadi, hadzifan ma la tad'ul hajatu ilaih, dengan menghapus apa saja yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan dalam artian dalam praktiknya. Para ulama jelas suka perdebatan, suka pembahasan yang agak panjang, tahu jawabannya apabila ada syubhat seperti ini dan sebagainya. Tetapi untuk masyarakat kita, rata-rata orang awam dan sebagian pelajar, mereka memerlukan kitab yang praktikal, yang praktis untuk langsung boleh diamalkan. Maka kitab ini, kitab Syekh Utsaimin ini insya Allah sesuai untuk itu, sesuai dengan ijtihad beliau juga. Zaidan ma tad'ul hajata ilaih, ditambahi dengan tambahan-tambahan yang sesuai dengan keperluan. Wa wallaha as'alu an yaj'ala amalana fi dzalika kullihi khalisan lillahi ta'ala. Saya mohon kepada Allah, dan hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan amalan kami dalam masalah ini semuanya ikhlas, murni untuk Allah Ta'ala. Mubayyinan li syariatih, untuk menerangkan syariatnya, nafi'an lana walil muslimin, memberikan manfaat untuk kami dan untuk kaum muslimin. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia maha dermawan lagi maha mulia. Karim boleh jadi artinya mulia, boleh jadi artinya adalah maha memberi. Tayyib. Wa hadha talkhis yashtamilu 'alal fusulit taliyah. Ringkasan ini mencakupi pasal-pasal yang datang sebagai berikut. Al-faslul awal fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha. Pasal pertama membahas tentang definisi udhiyah dan hukumnya. Al-faslus tsani fi syurutil udhiyah. Pasal kedua tentang syarat-syarat penyembelihan. Di dalam catatan kaki disebutkan bukunya itu, buku asalnya itu ditulis pada bulan Rajab tahun 1396. Masya Allah, sudah lama sekali ya untuk ukuran kita. Al-faslu tsalis fil afdali minal adahi jinsan au sifatan wal makruhi minha. Pasal ketiga membahas tentang penyembelihan yang paling utama
yaitu jenis hewannya, dari sisi jenisnya dan sifatnya. Dan apa yang makruh dalam masalah penyembelihan. Al-faslu rabi' fi man tujzi'u anhul udhiyah. Tentang orang yang sah untuk menyembelih. Al-faslul khamis fi ma tata'ayyanu bihil udhiyah wa ahkamih. Yaitu bila penyembelihan itu menjadi wajib dan bagaimana hukum-hukumnya atau tata caranya. Al-faslus sadis fi ma yu'kalu minal udhiyah wa yufarraq. Bagian mana dari penyembelihan hewan sembelihan yang boleh dimakan dan boleh dibagi-bagikan. Al-faslus sabi' fi ma yajtanibuhu man aradal udhiyah. Apa saja yang wajib dijauhi, alal khilaf di wajib atau mustahab itu dijauhi bagi orang yang menginginkan untuk menyembelih. Al-faslu tsamin fi zakah wa syurutiha, tentang penyembelihan dan syarat-syaratnya. Al-faslu tasi' fi adabi zakah, tentang adab-adab penyembelihan. Al-faslul asyir fi makruhati zakah, tentang perkara-perkara yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat ke-9 Al-Faslul Awal. Pasal yang ke-1, pasal pertama. Fi ta'rifil udhiyah wa ahfi wa hukmiha. Definisi penyembelihan dan hukumnya. Al-udhiyah ma yudbahu min bahimatil an'am. Udhiyah adalah bahimatul an'am, yaitu hewan ternak tertentu yang disembelih ayyama idil adha, pada hari-hari idul adha, yaitu apa? Tanggal 10, 11, 12, 13 itu. Bisa babil id, dengan sebab id, bukan dengan sebab lain-lain. Taqarruban ilallahi azza wajal, untuk mencari kedekatan kepada Allah azza wajal. Dari definisi ini tahulah kita bahwasanya ada beberapa penyembelihan yang tidak masuk dalam kriteria udhiyah. Yang pertama adalah yang bukan bahimatul an'am. Bahimatul an'am telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fikih, juga kitab-kitab hadis, juga dalam kitab usul fikih, yaitu apa? Mencakup ibil, unta dengan segala jenisnya, dan juga bakor, yaitu lembu dengan segala jenisnya. Dan yang ketiga adalah syah, kambing dengan segala jenisnya. Yang di luar itu maka ini tidak dimasukkan dalam udhiyah. Boleh orang menyembelih di hari itu, tapi ini istilahnya bukan udhiyah tentunya, tapi untuk tambahan makan mungkin sebagian orang alergi untuk makan kambing dan sebagainya, tetap dijemput untuk makan-makan, tapi dipersiapkan untuk dia mungkin daging yang lain, daging ayam kot atau daging kelinci atau apa. Kemudian disebutkan di sini ayyama idil adha, hari raya penyembelihan, yaitu Yaumun Nahar tanggal 10, dan Ayyamut Tasyrik, hari-hari penjemuran atau pensidean daging 11, 12, 13. Jadi 14, yaitu 4 hari. Baik. Kalau waktunya selain itu berarti ini bukan udhiyah namanya. Mungkin akikah, tergantung niatnya apa. Bisa babil id, dengan sebab id. Berarti kalau sekedar ingin makan-makan biasa, ini bukan udhiyah walaupun di hari itu juga. Kembali ke niatnya. Niatnya adalah perayaan hari raya Idul Adha. Taqarruban ilallahi azza wajal, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Berarti kalau niatnya sekedar untuk menyembelih daging, lalu menyembelih hewan untuk dagingnya dijual di pasar-pasar, ini halal, tapi tidak dikatakan sebagai udhiyah dagingnya itu dan penyembelihannya itu. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan wahiyya min sya'airil islamil masyru'ah. Dia termasuk syiar-syiar Islam yang disyariatkan. Tayyib, syiar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini rahimahullahu taala dalam Umdatul Qari, syiar itu adalah Alamatuddin, tanda-tanda agama. Asal dari syiar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, ini adalah alamat dalam peperangan untuk diketahui mana teman atau mana yang bukan teman. Ini asalnya. Lalu yang manapun yang menjadi tanda, apapun yang menjadi tanda sesuatu, ini istilahnya adalah syiar, alamat. Baik. Penyembelihan ini adalah bagian dari syiar Islam. Makanya
sangat digalakkan untuk dilaksanakan karena ini adalah tanda keikhlasan asalnya. Betul-betul rela mengorbankan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Betul-betul menunjukkan asalnya keikhlasan dan kerelaan hati untuk mengorbankan sesuatu demi Allah Ta'ala. Walaupun riak mungkin aja terjadi, tapi inilah asalnya. Taib. Siap melakukan tadhiyah, pengorbanan untuk Allah Ta'ala. Maka ini syiar Islam. Karena Islam dari al-istislam, yaitu tunduk patuh. Betul-betul tunduk patuh, segalanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menerima walaupun hanya seekor kambing dan semacam itu. Bi masyru'ah, yang disyariatkan bi kitabillahi ta'ala, dengan kitabullah ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin. Jadi dalilnya kuat sekali, Quran, sunnah, dan ijma'. Tayyib. Qala Allah Ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala berfirman, maka solatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah. Takdirnya sembelihlah untuk Rabbmu. Fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Wawunya ini adalah wawul atof. Ketika wawunya wawu atof, maka fi'il yang datang setelahnya hukumnya sama dengan fi'il yang datang sebelumnya. Fi'il yang sebelumnya fasholli, kemudian ada jar majrur muta'alliq bil fi'il li rabbika. Maka wanhar juga sama, wanhar li rabbika. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, kalau nggak salah dulu Anda dapatkan. Dan ini ada alamat tauhid. Sebagaimana sholat itu wajib untuk Allah Ta'ala, penyembelihan juga wajib diserahkan kepada Allah. Tidak boleh menyembelih kepada untuk berhala, untuk misalkan wali-wali yang telah mati, atau untuk jin atau hantu atau apa aja itu, kubur-kubur, keramat, tak boleh. Betul-betul li rabbik, sembelihlah untuk Rabbmu. Dan ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau sebagai bentuk mukhalafatul musyrikin. Kaum musyrikin biasa menyembelih untuk berhala-berhala mereka, maka kaum muslimin wajib menyembelih hanya untuk Allah, menyelisihi tradisi kaum musyrikin. Ini diantara dalil mukhalafatul kuffar. Tayyib. Wa qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya sholatku, peribadatanku, nanti insya Allah dibahas nusuk, dan kehidupanku serta kematianku adalah milik Allah Rabbul Alamin, tiada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintahkan, dan saya adalah muslim yang pertama. Tayyib. Nusuk, kata Syekh Utsaimin di sini Az-zabh. Tayyib. Qala Sa'id ibn Jubair waqil qalahu Sa'id bin Jubair waqil jami'ul ibadat. Ada yang mengatakan semua ibadat namanya nusuk, dan itu memang betul. Sebagaimana juga dibahas oleh Syekhul Islam, kalau nggak salah Anda baca juga dalam kitab Ubudiyah. Tayyib. Nusuk memiliki 3 makna. Yang pertama adalah mutlaqul ibadah. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah manasikul hajj. Amalan-amalan haji itu, haji dan umrah itu. Dan yang sangat khusus, amalan di dalam haji dan umrah ada Ada penyembelihan. Nah, inilah nusuk. Makanya aqiqah dinamakan nasikah, iya, penyembelihan. Tayyib. Di sini Allah Ta'ala berfirman, qul inna sholati, katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, yaitu penyembelihan yang saya lakukan, wa mahyai, dan kehidupan saya, ini masdar mimi, hayati, seluruh hidup saya milik Allah, tak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wa mamati, ini juga masdar mimi, itu mauti, kematian saya juga milik Allah, karena saya memang milik Dia. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini tauhid. Ditambah lagi dengan la syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini sebagai taukid. Taukid dari Taukid dari lillahi rabbil alamin. Taukid maknawi. Adapun kalau dari sisi i'rabnya ada beberapa i'rab, di antaranya adalah hal, dalam keadaan tiada sekutu baginya, dan boleh dia betul-betul adalah taukid. Tayyib. Wa bidzalika umirtu. Nah, ini adalah
juga apa? Bentuk tauhid. Asalnya wa umirtu bidzalik, saya diperintahkan melakukan itu. Tapi di sini jar majrurnya dibalik. Sebagai bentuk apa? Pengkhususan. Untuk itulah memang saya diperintahkan. Padahal perintah Allah banyak, tapi intinya memang pada tauhid. Tauhid dalam ibadah secara umum dan tauhid di dalam sholat dan penyembelihan. Baik. Dan yang mirip dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Bayyinat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan memurnikan agamanya kepadanya. Ini tauhid. Hunafa dalam keadaan lurus, wa yuqimus shalah menegakkan salat seperti dalam ayat tadi. Inna sholati tadi. Wa yu'tuz zakah, cuma perbedaannya di sini pemberian zakat. Kayak diperintahkan untuk tauhid, untuk salat, untuk zakat. Terjadi khilaf di kalangan ulama mana yang lebih utama. Ibadah secara hartawi itu apa? Kalau Syekhul Islam mengatakan yang paling utama ibadah hartawi adalah apa? Ibadah secara harta adalah penyembelihan. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang paling utama adalah yaitu pembayaran zakat. Dan pendapat Ibnu Hajar ini lebih kuat wallahu alam karena apa? Sampai menjadi rukun Islam. Baik. Adapun pendapat Syekhul Islam ini bagus karena memang kurban ini salah satu syiar yang sangat besar, syiar yang sangat sesuai dengan karakter Islam yang tunduk patuh pada Allah dan pengorbanan segalanya untuk Allah Ta'ala. Baik. Tetapi yang lebih utama, yang paling utama wallahu alam adalah memang apa? Yang menjadi rukun Islam yaitu zakat. Dan ini yang paling banyak digandengkan dengan sholat di berbagai ayat dalam Quran dan hadis. Untuk penyembelihan tidak banyak. Intinya apa? Bahwasanya inti perintah dalam Islam adalah yang pertama tauhid. Sebagaimana di dalam ayat atau ayat Al-Bayyinat tadi dan juga di dalam ayat Al-An'am ini. Kemudian sholat sebagaimana dalam dua ayat itu. Kemudian ibadah hartawi, betul-betul intinya adalah pengorbanan harta untuk Allah. Boleh jadi berupa zakat, boleh jadi berupa korban. Intinya lillah ta'ala. Dan inilah wadzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Baik. Jadi karakter Islam memang ini. Makanya sesuai dengan ayat yang dibahas di hadapan kita ini, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah muslim yang pertama. Jadi inilah gambaran Islam. Memang polanya adalah seperti itu. Tauhid, salat. Syekhul Islam dan Ibnu Hajar sepakat bahwasanya ibadah fisikal yang paling utama adalah salat. Ibadah harta, itu tadi ada khilaf. Baik. Wa ana awwalul muslimin, kata Qatadah yaitu apa? Min hadhil ummah. Saya adalah muslim yang pertama dari umat ini. Itu yang dimaksudkan dalam ayat Al-An'am tersebut. Baik, kelanjutannya dibaca di masa yang akan datang insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.